Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sebentar saja Habib, paling beliau 2 menit, yaitu masalah la witroni fi lailatin. La witroni fi lailatin. Artinya apa bisa witir itu diselani dengan hajat, tahajud, dan istihara. Ini saja sudah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tafsir atau penjelasan tentang hadis tersebut, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jadi kalau seumpama kita itu yakin bangun malam, lebih baik witirnya kita akhirkan di akhir malam, itu lebih baik sehingga witir sekaligus tahajud. Tapi kalau seumpama kita tidak yakin, maka lebih baik di sebelum tidur kita sudah sholat witir. Kalau kita tidak tidak yakin bangun malam. Nah, kemudian kalau seumpama di antara witir-witir itu bisa enggak untuk kita sela-selai dengan sholat hajat, sholat tahajud, atau sholat-sholat yang lainnya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya sholat witir itu paling banyaknya itu 11. 1 rakaat paling sedikit, tapi makruh kalau 1 rakaat terus. Nah, jadi kalau bisa jangan 1 rakaat terus kalau sholat witir, paling sedikit 3 rakaat. Kemudian selebihnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 11. Terakhirnya itu 1 rakaat. Itu yang afdol, yang disunahkan sesuai dengan yang diajarkan Nabi seperti itu. Jangan sholat seperti sholat maghrib. Ya sholat maghrib itu kan 3 nyambung semuanya, tidak. Tapi 2, niatnya sholat witir. Nanti terakhir 1 itu pisah setelah salam. Jadi 1 rakaat khusus. Ya. Nah itu paling afdolnya seperti itu. Jangan disambung dengan 2 rakaat sebelumnya. Itu yang paling afdol. Sementara ketika melaksanakan sholat 2 rakaat sebelumnya itu, boleh kita niati dengan niat yang lainnya itu boleh. Jadi misalnya apa? Sholat hajat juga, sholat tahiyatul masjid juga, sholat tahajud juga, sholat istihara juga. Nah, itu bisa digabung jadi 1 di situ. Nah, jadi asalkan bukan sholat ba'diyah. Nah, kalau sholat ba'diyatul isya nggak bisa digabungkan dengan sholat witir. Nah, tapi sholat yang tidak ghairu maksudah fi zatiha, ada 12 macam sholat, diantaranya adalah sholat gudu minas safar, sholat sunatus safar, sunatul ihram, sunatul tawaf, itu semuanya bisa gabung ke situ ya. Nah, tapi kalau seumpama kemudian kita itu ingin melaksanakan sholat yang lainnya, maka hendaknya jangan disela-selai tapi di awalnya. Seperti apa? Habis sholat isya kita sholat apa? Ba'diyah. Nggak bisa digabung sama witir. Habis sholat ba'diyah misalnya kita mau sholat hajat, seumpama, ya silakan sholat hajat. Tapi sholat hajat itu bisa digabung juga. Nah, yang penting kalau sholat ba'diyah itu jangan digabung dengan sholat witir. Tapi sholat witir sendiri, ba'diyah sendiri. Jadi seperti itu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah yang berbahagia, yang pertanyaan hari ini tidak terjawab, insya Allah nanti akan lewat WA. Karena mungkin ini penutupan Habib, sehingga pertanyaannya agak banyak. Terima kasih. Yang pertama, Habib setiap tahun waktu tadarusan ngaji saya kurang lancar, sehingga saya ngaji sendiri di rumah dengan menyimak radio. Saya menirukan dan sampai selesai. Apakah pahalanya sama dengan orang-orang yang tadarus di masjid? Yang kedua, kami masih ingat ketika pertemuan yang lalu dengan tema surga menunggu orang-orang yang bertakwa. Ini nampaknya pertanyaan dari adik-adik Taruna ya, terima kasih. Pertanyaannya, kalau laki-laki nanti di surga itu akan mendapatkan bidadara. Kalau perempuan bagaimana Habib? Maaf ya, kalau laki-laki akan mendapatkan bidadari, apakah perempuan juga akan mendapatkan bidadara? Dan lagi
perempuan tersebut belum pernah nikah, sudah meninggal, Habib. Apakah juga mendapatkan bidadara? Berikutnya, apakah kiat-kiat wanita yang sedang berhalangan untuk tetap mendapatkan atau menjemput Lailatul Qadar? Berikutnya masih ada dua, Habib. Orang yang banyak hutangnya, apakah sodakoh dan doanya diterima oleh Allah? Yang terakhir, kami sering mendapatkan hadiah dari game online 200.000 rupiah. Saya berikan kepada anak istri saya untuk makan. Apakah akan mendapatkan pahala atau mungkin sebaliknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama. Ya, jadi beda antara tadarusan di masjid dan tadarusan di rumah ya. Tadarusan di masjid itu bisa iktikaf kita, di rumah nggak bisa iktikaf. Kemudian kalau kita itu tadarusan itu nanti ada yang negor kalau salah. Sementara di rumah kalau cuma bisa mengikuti saja, kalaupun kita baca sendiri, kemudian salah tidak ada yang negor. Sehingga lebih baik dilaksanakan di masjid tadarusan itu, walaupun masih dalam keadaan dia itu membacanya itu baru belajar dan sebagainya, tetap dia itu hadir di situ. Di situ justru keberkahan. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, beda antara orang yang baca Quran sudah lancar dengan orang yang baca Quran masih yatakaka. Yatakaka itu masih belajar gitu. Yang yatakaka itu pahalanya itu lebih besar daripada pahala yang sudah lancar. Nah, jadi beruntung ya. Nah, oleh karena itu maka harus pede. Jadi kita itu datang ke masjid untuk membaca tadarusan bersama-sama itu lebih baik. Karena kebersamaan itu mempunyai nilai ibadah tersendiri. Kemudian kedua. Ya, jadi bidadari itu ada. Ya, kata Nabi SAW, paling rendahnya penghuni surga akan mendapatkan 70 bidadari, 2 wanita solihah dari ahli dunia yang meninggal tanpa kawin. Sedangkan bidadara nggak ada. Bidadara itu tidak ada. Bidadaranya adalah kita-kita ini yang masuk dalam surga itu. Jadi bisa jadi kalau seorang wanita itu meninggal dunia belum kawin, maka dia itu disandingkan dengan mereka-mereka yang penghuni surga. Nah, bisa jadi yang belum kawin nanti disandingkan sama guru-guru kita, Habibullah Haddad, Habibur Rahman Segaf dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, oleh karenanya, jadi ingat perempuan, jangan kita itu merasa tersudutkan dengan hidup itu harus kawin, hidup itu harus ada jodoh. Tidak, hidup itu harus untuk mencari ridhonya Allah, bagaimanapun caranya. Jadi hidup itu bukan untuk kawin. Bahkan banyak di antara kita yang berharap harusnya kawin, harus kawin. Kalau nggak kawin berarti dia itu termasuk orang yang ketinggalan dan sebagainya. Padahal begitu dia kawin dia menyesal. Karena kita nggak paham apa yang terjadi dalam perkawinan itu. Oleh karenanya, jadi bukan melulu untuk kawin, tapi yang penting itu adalah ridhonya Allah SWT ya. Nah, jadi terus. Ya, jadi orang punya hutang itu sodakonya diterima, ya. Karena apa? Dia punya kewajiban, nggak boleh dia melakukan kesunahan. Wajibnya dulu dilaksanakan, baru sunnahnya itu boleh dilakukan. Jadi percuma kalau seumpama dia itu punya kewajiban, kemudian dia bersedekah, percuma. Jadi kewajibannya itu dituntaskan dulu. Kecuali ada satu solusi yang bisa dilaksanakan. Apa itu? Dia minta maaf dulu kepada yang mempunyai tanggungan. Jadi yang punya utang itu maafkan. Anak mau sodako, anak niat sodako, tapi anak pasti punya utang kepada kamu. Bolehkah kamu itu mengizinkan saya untuk saya bersedekah? Kalau dikatakan iya, silakan. Tapi kalau tidak, maka tidak sunnah. Jadi sama seperti orang yang meninggalkan sholat wajib, tapi melaksanakan sholat sunnah, enggak diterima sholat sunnahnya. Karena yang wajib tidak dilaksanakan. Ya, jadi waktu Lailatul Qadar itu adalah waktu kemuliaan bagi semua, yang berhalangan maupun yang tidak berhalangan. Karena berhalangan itu bisa beribadah, yang tidak berhalangan juga bisa beribadah. Jadi sama-sama bisa beribadah. Walaupun pada batas-batasnya, tapi toh bukan kemauannya kan. Sesuatu yang datang daripada Allah SWT. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang sedang berhalang ketika malam Lailatul Qadar itu, diantaranya baca sholawat, banyak zikir,
membaca doa seperti yang dikatakan dan ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau seumpama salah satu daripada kami mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami doakan, dan apa yang kami laksanakan? Kata Nabi SAW, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu saja, diulang-ulang terus sampai subuh, dan apapun amal ibadah kita lakukan pada malam itu dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Seakan-akan kita melakukannya 1000 bulan. Berarti 83 tahun 4 bulan. Kalau kita melaksanakan. Jadi kita sodako seperti saat itu kita sodako selama 83 tahun. Berarti apa? Sodako pada malam Lailatul Qadar menjadi sebab keberkahan bagi harta kita dan dilipat gandakan harta kita sampai seperti kelipatan 83 tahun. Nah, jadi penting sekali ya. Jadi nanti kita sisihkan harta kita untuk sedekah pada malam-malam ganjil di Ramadan, itu menjadi sebab utama kita menjadi orang kaya, termasuk pesugihan itu. Nah, kenapa? Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad, tidak akan berkurang harta itu dan sedekah, bahkan bertambah. Paling bertambahnya harta itu dengan sedekah sehingga kita itu menjadi orang kaya, menjadi orang yang banyak hartanya, itu ketika Ramadan. Kenapa? Lipat gandanya itu, kalau amal kebaikan saja bukan di malam Lailatul Qadar, itu seperti kelipatan 1000 kali lipat. Lain daripada hari-hari yang lainnya bukan Ramadan. Apalagi malam Lailatul Qadar, berarti seakan-akan kita itu menggandakannya selama 83 tahun 4 bulan. Sehingga bagaimana kira-kiranya nggak jadi orang kaya setelah selesai Ramadan, insya Allah menjadi orang kaya karena dia sedekah pada malam itu. Jadi malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam sedekah, dan itu adalah malam paling berkah untuk meluaskan rezeki kita, insya Allah gitu. Nah. Ya, jadi kalau seumpama game online itu ya tidak sampai ada unsur judinya, halal, nggak apa-apa, itu pemberian hadiah. Tapi kalau ada unsur judinya, artinya dia itu harus memasukkan uang dulu di sana. Untuk supaya bermain dia harus masuk uang dulu. Ah, itu berarti itu ada unsur judinya itu. Kalau unsur judinya itu tidak berkah yang semacam itu. Jadi jangan sampai kita itu memberikan makan kepada keluarga yang tidak berkah. Tapi kalau seumpama kita hanya main saja, tapi ternyata kita dapat pahala, upah, dapat hadiah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama ada unsur kita itu naruh uang di situ, beli di situ, berarti itu ada unsur judinya. Nah, semoga kita dihindarkan dari semua hal yang haram ya, insyaallah. Allahumma sholli Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah.